Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan Allah jaga semangatnya untuk menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar tentang pajak penghasilan. Kita bahas pengertiannya dulu ya. Jadi pajak penghasilan atau disingkat dengan PPH itu merupakan pajak yang diwajibkan atau dibebankan terhadap penghasilan yang diperoleh sama wajib pajak. Baik wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Seperti itu. Kemudian pajak penghasilan itu sebenarnya ada beberapa kategori. Ada wajib pajak orang pribadi atau pegawai atau bukan pegawai maupun pengusaha yang diwajibkannya ke seorang pribadi. Ada juga pajak penghasilan yang dibebankan ke perusahaan atau badan. Kemudian yang kita bahas di video kali ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai gitu ya atau sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Silakan disimak dengan baik. Oke, jadi pajak yang diwajibkan untuk para pegawai atau karyawan wajib pajak orang pribadi itu adalah PPh pasal 21, di mana itu merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang bekerja di perusahaan atau pegawai sehubungan dengan pekerjaannya, jabatan, jasa, dan kegiatannya. Tuh. Oke, yang pertama banget kita mau bahas adalah tarif pajak penghasilan 21. Oke, ini tarif terbaru ya, terbaru. Mungkin di video saya sebelumnya, di video sebelumnya itu belum update gitu. Aturan ini belum keluar. Nah, sekarang sudah keluar. Yang mana yang sebelumnya 0 sampai 50 juta, 50 juta sampai 250, sekarang berubah jadi 0 sampai 60 juta 5%, 60 sampai 250 15%, dan seterusnya. Nah, ini sumbernya dari www.pajak.go.id. Kemudian gimana sih cara ngitungnya? Apakah ketika kita memperoleh penghasilan gaji sebulan 10 juta langsung dikali langsung dikurangin 5% terus bayar pajak gitu? Enggak kayak gitu ya, tidak seperti itu. Ada proses penghitungannya. Pun penghitungannya juga berlapis gitu. Kita perlu dulu mencari yang namanya penghasilan kena pajak, karena gaji per bulan itu belum tentu kena pajak karena kan belum dikurangin dengan tanggungan atau dikurangin dengan iuran-iuran yang kita bayarkan, seperti itu. Jadi kita perlu mencari dulu penghasilan kena pajaknya baru dikali sama tarifnya gitu. Dikali dengan tarifnya pun caranya berlapis, nggak langsung dikali 5 satu lapis doang gitu, tergantung berapa PKP-nya. Oke, jadi perlu dipahami bahwa gaji yang diterima per bulan itu nggak langsung dikenakan pajak, tapi harus kita cari tahu dulu penghasilan kena pajaknya. Karena ada penghasilan yang tidak kena pajak, ada yang kena pajak, seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami setelah belajar materi kali ini. Oke, poin penting berikutnya yang penting banget kita ketahui. Ini juga merupakan tahapan menghitung pajak penghasilan. Yang pertama adalah kita harus mencari penghasilan bruto dulu. Apa itu penghasilan bruto? Ini adalah penghasilan kotor ya, pendapatan kita sebelum dikurangi sama berbagai pengeluaran. Pengeluarannya itu seperti ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu kita cara menghitungnya adalah 5% dikali penghasilan bruto. Maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Ya, semisal lebih dari itu ya berarti tulis aja 500.000 gitu. Nggak boleh lebih dari 500.000 per bulan. Sebenarnya biaya jabatan itu apa sih? Jadi biaya jabatan itu kalau di perusahaan atau sebagai karyawan atau pegawai di sebuah instansi gitu ya, itu ada biaya jabatan sebagai pemeliharaan gitu. Oke, selain ini penghasilan bruto itu dikurangin berbagai pengeluaran, selain dikurangi sama biaya jabatan juga dikurangin sama iuran-iuran misalnya gitu. Oke, berikutnya kita cari penghasilan neto ya. Jadi penghasilan neto itu udah bersih,
penghasilan dari yang hasilnya itu diperoleh dari penghasilan bruto tadi dikurangin sama biaya jabatan, dikurangin berbagai iuran, seperti itu. Misalnya iuran apa sih? Misalnya kayak iuran pensiun, misalnya kita bayar asuransi, bayar BPJS, semisal BPJS-nya tidak ditanggung perusahaan gitu, jadi mengurangi. Nah, kemudian PTKP. PTKP itu apa? PTKP itu penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan tanggungan yang dimiliki ya. Misalnya dia memiliki berapa anak, memiliki tanggungan lain atau tidak, yang sedarah misalnya gitu. Itu nanti dikurangin penghasilan neto, dikurangin PTKP, baru deh ketemu yang namanya PKP, penghasilan kena pajak. Inilah yang menjadi dasar gitu ya. Hasilnya itu hasil dari penghasilan neto dikurangin PTKP. Inilah yang menjadi dasar PKP untuk kita menghitung pajak penghasilannya. Jadi nggak langsung gaji, kita dapat gaji misalnya waktu itu ada berita misalnya gaji 5 juta dikenain pajak 5%, nggak gitu ya. Nggak dari gaji aja, tapi ada proses menghitungnya sampai ketemu PKP, penghasilan kena pajak gitu. Oke, kita bahas yang PTKP dulu. Tadi kan PTKP itu kan tergantung tanggungan yang dimiliki ya. Seperti apa sih cara ngitungnya? Nih, uh, PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi misalkan kalau nggak kena pajak ya berarti nggak dipotong pajak. Semisal penghasilannya belum memasuki PTKP, belum sampai ke PTKP. Seperti ini nih misalnya, wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta per tahun. Semisal ada orang penghasilan, kayak saya penghasilannya per tahun belum ada 54 juta deh. Oh, berarti pajaknya itu 0 gitu. Dia pajaknya 0. Tidak membayar pajak tapi wajib untuk melaporkan SPT seperti itu ya, secara online. Oke, kita bahas ya. Jadi PTKP itu penghasilan tidak kena pajak ya, adalah sebesar 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Mau dia udah nikah atau belum nikah, 54 juta. Terus kemudian semisal dia belum nikah nih 54 juta. Terus dia menikah, ditambah 4,5 juta. Gitu. Terus ini kalau ada istri yang penghasilannya digabung ya. Untuk sekarang kita bahas yang penghasilannya tidak digabung dulu. Semisal orang tersebut memiliki satu anak itu 4.500.000. Ini untuk setiap tambahan anggota keluarga. Misalnya anaknya ada 10, anaknya ada banyak gitu, gimana? Maksimal anaknya itu 3 yang kita hitung ya. Maksimal itu 3 yang kita hitung gitu. Oke, contohnya nih. Misalnya ada Bapak Budi. Bapak Budi berkeluarga, beliau bekerja di sebuah perusahaan, anggap misalnya perusahaan X gitu ya. Istrinya ibu rumah tangga, terus memiliki anak 2. Bagaimana nih PTKP-nya Bapak Budi berapa ya penghasilan tidak kena pajaknya? Oke, Bapak Budi. Pertama adalah tambahkan 54 juta, wajib pajak orang pribadi 54 juta, WPOP 54 juta. Bapak Budi telah menikah tambah 4 juta 500. Anaknya Pak Budi ada 2, berarti tambah lagi setiap anak 4 juta setengah, berarti jadi 9 juta kalau 2 ya. Ini semua ditambah, jadilah PTKP-nya 67.500 ya. Ini merupakan penghasilan tidak kena pajak per tahun ya. Jadi kalau misalkan Bapak Budi penghasilan per tahunnya sudah melebihi ini, berarti wajib menyetorkan pajak. Semisal penghasilannya masih kurang dari ini per tahun, kurang dari 67.500, berarti pajaknya 0 rupiah. Dan tetap wajib melaporkan ya, melaporkan SPT seperti itu. Oke, kita berikutnya misalkan masih di keluarga Pak Budi. Misalkan Pak Budi tadi kan anaknya 2, misalkan beberapa tahun kemudian anaknya nambah 1 ya, nambah Marsha, nambah lagi 1. Oh, jadinya anaknya ada berapa nih? Ada 4. Gimana nih caranya? Masih sama ya, tadi wajib pajak orang pribadi, ditambah Pak Budi telah menikah, terus anaknya ada 4, tapi ingat maksimal anaknya 3 aja yang dihitung, tanggungan maksimal itu 3 yang dihitung. Semisal lebih dari 3, tetap yang dikenakan PTKP adalah 3 aja. Jadi
4.500.000 dikali 3 adalah 13.500.000. Jadi hasilnya 72.500.000. Ini adalah PTKP per tahun Pak Budi, misalnya dengan anak 4 seperti itu. Oke, semoga paham ya. Jadi untuk memudahkan sebenarnya kita bisa simpulkan. Nah, ini adalah tabel kesimpulan dari PTKP ya. Di sini ada PTKP pria atau wanita yang belum menikah, PTKP pria yang telah menikah, dan juga PTKP apabila suami dan istri penghasilannya digabung. Oke, kita bahas ya untuk memudahkan nih. Jadi yang belum menikah nih, ini tuh kode-kode ini adalah hasil perhitungan dasarnya yang tadi yang sebelumnya yang sudah dijelaskan ya. Misalnya belum menikah, kalau belum menikah berarti hanya wajib pajak pribadi aja, yaitu adalah 54 juta gitu. Kalau dia belum menikah tapi punya tanggungan maksudnya tuh kayak mungkin punya adik atau punya orang tua yang tidak bekerja, kayak sandwich generation gitu ya kan, 5 itu tinggal ditambah 4,5 juta kalau tanggungannya 1, jadi 58,5 dan seterusnya. Tanggungan maksimal semuanya itu 3 ya. Untuk ke video kali ini yang kita bahas itu adalah untuk yang PTKP pria yang telah menikah, yang sudah menikah ya, yang sudah menikah dan tidak digabung dengan istri, atau yang belum menikah. Yang kita bahas dua ini nih, pria atau wanita yang belum menikah dan pria yang telah menikah yang penghasilannya tidak digabung oleh istri ya, itu yang kita bahas. Ini kan hasil perhitungan ini kan dari berdasar penjelasan sebelumnya. Misalkan dia ada pria yang belum menikah, pria yang telah menikah tapi belum punya anak, berarti wajib pajak pribadi 54 juta ditambah karena menikah ditambah 4,5 juta gitu. Terus misalkan punya anak 1, ya berarti ditambah 4,5 juta, satu tanggungan ditambah 4,5 juta, 58,5 tambah 4,5 juta 63 dan seterusnya. Punya anak 2 berarti ditambahnya 4,5 juta lagi, 63 tambah 4,5 juta. Terus punya anak 3, 67,5 ditambah 4,5 juta berarti 72. Kalau punya anak yang 4, maksimalnya segini. Ingat ya, maksimal yang dihitung adalah anak 3 atau tanggungan 3 aja. 72 juta seperti itu. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada soal misalnya Pak Rudi telah menikah dan memiliki 2 anak, berarti berapa PTKP-nya? Langsung aja berarti yang ini K2 67.500 gitu ya. Oke, sekarang kita latihan menghitung pajak penghasilan yang sudah diketahui PKP-nya. Sudah diketahui penghasilan kena pajaknya ya. Di sini ada Pak Imam telah menikah, memiliki 2 anak. Beliau adalah IT senior di PT XYZ dengan PKP 354 juta. Masya Allah, gede banget ya. Tentukan PPh per tahun. Oke, karena di sini kan sudah diketahui PKP-nya. Jadi data seperti Pak Imam kerja di mana, Pak Imam punya anak berapa, Pak Imam gaji per bulan berapa dan seterusnya, itu tidak kita perlukan lagi ya, karena kita tidak perlu menghitung penghasilan bruto, penghasilan neto dan seterusnya. Karena sudah diketahui PKP-nya. Nah, kenapa dimunculkan soal ini di awal? Karena supaya bisa paham dulu cara menghitung lapisannya. Oke, kita mulai ya. Sebentar ganti pulpen dulu. Jadi, di sini kan penghasilannya adalah 354 juta. Apakah langsung dikali dengan 25%? Tidak seperti itu ya. Cara menghitungnya adalah berlapis. Ingat bagaimana? Berlapis. Makanya dinamakan lapisan penghasilan kena pajak. Karena hitungnya berlapis gitu. Oke, lapisan pertama di sini adalah 0 sampai 60 juta adalah 5%. Oke, kita mulai dari lapisan pertama. 5% dikali 60 juta. Kenapa 5% dikali 60 juta? Kenapa nih? Oke, karena untuk menentukan berapa angka di sini nih, angka ini, kalau tarifnya, kalau persennya kan mengikuti tarif ini, mengikuti tarif. Kalau angka yang 60 juta, angka pengalinya itu cara menghitungnya seperti ini. Kita harus tahu setiap lapisan itu punya batas. Apa? Setiap lapisan punya batas. Oke, batasnya bagaimana cara ngitungnya?
Di sini kan 0 sampai 60 juta. Jadi batas akhir dikurangin batas awal adalah 60 juta. 60 juta dikurangin 0 adalah 60 juta. Jadi lapisan pertama batasnya adalah 60 juta ya. Terus kita lanjut ke lapisan kedua. Lapisan kedua adalah 15%. Berapa batasnya? Batas akhir 250 juta dikurangin batas awal. Berapa hasilnya? Betul, hasilnya adalah 190 juta ya. Jadi lapisan kedua 15% dikali 190 juta. Gitu ya. Oke, lapisan ketiga berapa? Ketiga adalah 25%. Sama seperti tadi, 500 juta dikurangin 250 juta. Batasnya adalah batasnya adalah 250 juta. Oke, tapi tar dulu, jangan langsung dikali dengan batas ini, nggak begitu juga ya. Kita harus lihat apakah PKP dengan yang kita hitung sudah mencapai belum PKP ini yang di soal. Coba ini kan kita sudah menghitung 60 juta ditambah 190 juta, hasilnya berapa kalau ditambah? Kalau dua ini ditambah, hasilnya adalah 250 juta ya kan? Sudah 250 juta. Di sini PKP-nya 350. PKP-nya adalah 354 juta. Kalau kita kali dengan batas yang ini nih, batas 250 juta, ngelebihin ya kan? Karena ini aja sudah dua ini nih 60 dengan 190 sudah 250. Kalau ditambah 250 lagi berarti jadi 500. Tidak seperti itu ya. Berarti kalau sudah mau habis gitu ya, tinggal sisanya aja. Sisa dari PKP-nya 354 juta dikurangi dengan 60 yang sudah kita tulis ini, dikurangi dengan 60 dikurangi dengan 190, maka hasilnya adalah 104 juta ya. Jadi 25% dikali 104 juta gitu. Jadi 60 ditambah 190 ditambah 104 juta hasilnya adalah 354. Harus sama ya. Pengalinya ini harus sama dengan PKP-nya ya. Total yang kita kali itu harus sama dengan PKP gitu. Oke, diulang sedikit lagi ya biar makin paham. Jadi ingat, cara menghitungnya adalah berlapis. Setiap lapisan punya batas ya. Tidak boleh melebihi batasnya. Jadi lapisan pertama adalah 5% dikali 60. Kenapa dikali 60? Karena batas akhir dikurangin batas awal adalah 60 juta. Nih loh, dari sini 60 juta dikurangin 0 adalah 60 juta. Oke, karena PKP-nya 354, jadi kita masih bisa lanjut. Kita bisa lanjut ke lapisan berikutnya ya. Lapisan berikutnya adalah 15%. Batasnya adalah 190. Oke, 190 juta. Apakah bisa lanjut lagi ke lapisan berikutnya? Kita jumlah dulu. 60 ditambah 190 yang kita tulis adalah 250. Masih bisa lanjut karena 354. Tapi di sini batas lapisan ketiga adalah 250 juta. Jadi kita tidak menambahkan, tidak mengkali dengan 250 juta, tapi kita kali dengan sisanya aja. Sisa PKP yang belum ditulis ya. Caranya ya tinggal berapa yang udah ditulis, yang dikurangin sama PKP-nya. Yang PKP-nya kan 354 juta, yang udah ditulis ada 60 dan ada 190. Tinggal dikurangin aja, maka sisanya adalah 104 juta ya. Jadi ketika ini semua ditambah 60 tambah 190 tambah 104 harus sama dengan jumlah PKP, yaitu 354 juta, sama ya. Oke, tinggal kita hitung. 5% dikali 60 juta adalah 3 juta. 15% dikali 90 juta 28 juta 500. 25% dikali 104 juta adalah 26 juta. Oke, tolong kalian cek juga ya, takutnya aku kurang teliti ya. Oke, jadi ini dia jawabannya. Pajak penghasilan per tahun yang harus dibayar Bapak Imam adalah 57.500.000. Wah, gede ya. Itu per tahun ya. Berarti kalau per bulan tinggal dibagi 12 aja. Kalau ditanyanya adalah
per bulan gitu. Biasanya ini kan potong gaji ya, per bulan langsung dipotong gaji sama bendaharanya. Mungkin kalau di perusahaan biasanya udah otomatis gitu, tinggal dibagi 12 gitu. Tapi untuk melaporkannya adalah dilaporkannya per tahun. Oke, contoh berikutnya ya. Sekarang contoh berikutnya dimulai dari Pak Randy. Di sini Pak Randy ceritanya belum menikah, bekerja apa nih? Oh, ini tipe nih. Bekerja di PTA dengan gaji per bulan 9 juta, premi per bulan dan premi jaminan hari tua ditanggung perusahaan sebesar 500.000 dan 300.000. Tiap bulan Pak Randy membayar pensiun. Tentukan PPh 21. Oke, kita perlu data ini, lapisan pajaknya. Kita juga perlu data PTKP ya, PTKP lajang atau pria atau wanita lajang yang belum menikah. Kita mulai ya. Langkah pertama adalah menghitung penghasilan bruto. Bagaimana cara menghitung penghasilan bruto? Kita cari tahu dulu berapa gaji Pak Randy per bulan? 9 juta. Terus apakah ada premi yang ditanggung sama perusahaan? Premi itu kayak iuran per bulan ya, kewajiban orang yang memiliki asuransi untuk membayar ke lembaga keuangan gitu. Premi per bulan ditanggung perusahaan. Oh, di sini yang ditanggung ada premi jaminan hari tua, ada dan juga asuransi. Oke. Asuransi berarti asuransinya 500.000 karena duluan ya itu 500.000 dan premi jaminan hari tuanya 300.000. Oke, ini menambah gaji sifatnya ya, menambah gaji karena ditanggung sama perusahaan. Jadi kalau kita jumlah berapa penghasilan bruto Bapak Randy adalah 9.500.000. Nah, gitu ya cara menghitung penghasilan bruto itu, gaji dan juga ditambah dengan segala premi yang ditanggung sama perusahaan. Berikutnya kita hitung pengurangan karena kita mau mencari penghasilan netonya yang udah bersih gitu. Total pengurangan, ingat yang pertama ada biaya jabatan 5% dikali 9.500.000 dikali sama total bruto ya. 5% dikali 9.500.000 tadi maksimal ingat berapa biaya jabatan 500.000. Di sini belum ya, belum mencapai 500.000, yaitu adalah 475.000. Kemudian selain biaya jabatan, Pak Randy bayar iuran pensiun nih, bayar sendiri nih tiap bulan. Ya udah, berarti ini menjadi total pengurang ya, 575.000. Inilah pengurang gaji Pak Randy tiap bulan seperti itu. Kemudian ada neto per tahun. Kita hitung neto per tahun dengan cara pertama, karena di sini kita hitungnya dari gaji per bulan, dari bruto per bulan, kita kurangin dulu deh per bulannya. Di sini total penghasilan bruto per bulan adalah 9.500.000 dikurangin sama totalnya tadi 575.000, maka menjadi 6.925.000. Kemudian bagaimana neto per tahunnya? Ya udah tinggal dikali 12 saja ya. 6.925.000 dikali 12 adalah 83.100.000. Sudah dapat nih neto per tahunnya. Selanjutnya kita cari PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, dengan cara penghasilan neto per tahun dikurangin sama PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Coba, tadi Pak Randy belum menikah, jadi yang mana nih PTKP-nya? Yang ini nih, belum menikah, dan di sini tidak disebutkan Pak Randy punya tanggungan, berarti tidak punya tanggungan ya. Berarti PTKP-nya adalah 54 juta. Ini dikurangin menjadi 29.100.000. Inilah yang dikenakan pajak penghasilan ya. Selanjutnya tadi kita sudah sampai sini ya, 29.100.000. Kita hitung berapa pajak penghasilannya, coba. Karena pajak penghasilannya 29.100.000, berarti kita nggak perlu banyak lapisan kayak Bapak Imam yang sebelumnya, ya kan? Karena kan batas di lapisan awal tadi adalah 60 juta ya, masih ingat ya, semoga 60 juta, yang 60 dikurangin sama 0. Nah, karena dia masih 29.500.000, berarti langsung aja 5%
dikali 29.100.000 seperti itu. Kita tidak perlu lagi lanjut ke lapisan berikutnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah langsung 1.455.000 per tahun. Ini adalah kewajiban yang harus Pak Randy bayar ke kantor ke pajak ya. Atau kalau ditanyanya per bulan bagaimana? Ya udah tinggal 1.455.000 dibagi 12 gitu ya. Oke. Oke, kita ke contoh berikutnya ya. Di sini ceritanya ada Pak Raka. Pak Raka telah menikah dan memiliki 2 anak, bekerja di PTY, gaji per bulannya 18 juta. Wih, Masya Allah. Premi per bulan untuk asuransi dan jaminan kecelakaan kerja ditanggung perusahaan sebesar 300 dan 200 ribu. Tiap bulan Pak Raka bayar iuran pensiun 200 ribu. Tentukan PPh 21. Oke, ingat langkah pertama kita hitung penghasilan brutonya dulu. Ada gaji tadi 18 juta, terus ada premi asuransi ditanggung perusahaan 300 ribu, satu lagi premi jaminan kecelakaan kerja. Kita singkat jadi JKK deh, 200 ribu. Ini semua ditambah menjadi 18.500.000 ya. Berikutnya kita cari penghasilan neto dengan cara mencari pengurangan dulu ya. Ada biaya jabatan 5% dikali bruto, brutonya 18,5. Sudah ingat bruto biaya jabatan itu maksimal adalah 500.000 ya. Tadi di awal sudah dijelaskan 500.000. Kalau ini kan 5% dikali 18.500.000 kan pasti ngelebihin 500.000 kan. Karena 5% dikali 10 juta aja udah 500.000. Nah, kalau ngelebihin gini gimana? Ya tulis aja 500.000 ya, kan maksimal 500.000. Berikutnya iuran pensiun. Iuran pensiun yang dibayarkan Pak Raka itu ada 200.000 ya. Nah, semisal ada iuran lain, misalkan iuran hari tua atau apa gitu yang nggak ditanggung, ditaruh di sini ya. Tapi di sini ceritanya Pak Raka bayar iuran pensiun doang gitu ya. Jadi total pengurangan adalah 700.000. Sehingga penghasilan netonya adalah kita kurangi dulu penghasilan bruto dikurangi 700, maka dapat 17.800.000. Berikutnya kita cari neto per tahun dengan cara dikali 12. Jadi 213.600.000. Tolong dikoreksi ya, semisal aku kurang teliti. Oke, berikutnya kita mencari penghasilan kena pajak. Tinggal penghasilan neto per tahun tadi 213 juta dikurangi sama apa? PTKP. PTKP-nya berapa nih? Karena Pak Raka telah menikah 2 anak, jadi yang ini nih 67.500.000. Ini dia. Berapa ya? Ini dia. Yang wajib dikenakan pajak adalah 146.100.000 ya. Oke, tinggal langkah terakhir kita hitung PP. Sip, tadi kita sudah sampai sini 146.100. Berarti cara menghitung PPh-nya bagaimana? Oh, berarti ini nggak cukup satu lapis ya. Lapisan pertama batasnya berapa? 60 juta ya tadi. Berarti 5% dikali 60 juta. Oke, 3 juta. Berikutnya, apakah masih lanjut ke lapisan kedua? Lanjut ya. Lapisan kedua kan batasnya adalah 190 juta ya. Nah, ngelebihin ya, berarti tidak segitu, tinggal tulis sisanya aja. Jangan tulis 190 juta ya. Berarti sisanya berapa? 146.100 dikurangin sama 60 juta. Berapakah itu? 86.100. Jadi, kalau ini ditambah 60 juta ditambah 86.100, totalnya harus sama dengan PKP-nya yaitu 146.100. Oke, kita jumlahkan 5% dikali 60 juta 3 juta, 15% dikali 86.100 adalah 12.915.000. Maka adalah 15.915.000. Dapat deh, gitu ya. Jadi untuk Pak Raka ini hanya di 2 lapis ya, 2 lapisan karena PKP-nya 146 juta. Semoga bisa dipahami. Jadi sebelum lanjut ke lapisan berikutnya, hitung dulu yang sudah ditulis. Tadi kan sudah ditulis 60. Terus di sini lihat PKP-nya 146. Oh, batas kedua aja 190 juta. Jadi ingat
hafalin nih lapisan kena pajaknya, terus hafalin juga batas-batasnya. Kalau nggak hafal tinggal dikurangin aja sih ya kan, tinggal dikurangin lagi 290 dikurang 60 misalnya gitu. Oke, pokoknya nggak boleh ngelebihin. Jadi pastikan yang kita hitung itu sesuai dengan PKP-nya gitu. Pengalinya ini sesuai dengan jumlah PKP-nya ketika dijumlahkan ya, dan ikutin aturan-aturan batasan-batasan dalam menentukan angka pengalinya seperti itu ya. Oke, begitu materi hari ini. Semoga bisa dipahamin. Jika ada soal-soal atau latihan-latihan yang mau kita bahas, silakan ditulis aja ya di kolom komentar. Semoga bisa kita bahas sama-sama. Bisa dibuatin videonya gitu. Oke. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.